Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين من نار وخلقته من طين. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik darinya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Masih melanjutkan tentang pemuliaan Allah kepada Nabi Adam dan keturunannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sebelumnya menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Dan kemudian setelah Nabi Adam dibentuk dan hidup menjadi seorang manusia, maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat dan kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar malaikat, di antaranya adalah iblis, untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud penghormatan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang khalifah, pemimpin di muka bumi ini untuk menjalankan syariat, menjalankan peribadatannya kepada Allah secara sempurna, sehingga pantaslah Nabi Adam dihormati oleh seluruh makhluk-makhluk yang lain. Namun iblis menolak dan seluruh malaikat mengikuti perintah Allah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dikisahkan menanyai iblis, kenapa tidak mau sujud menghormati Nabi Adam? Kenapa tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka iblis menjawab bahwa dia tidak pantas sujud kepada Adam yang tidak lebih mulia daripadanya. Iblis menganggap bahwa dia lebih tinggi, lebih utama, lebih baik daripada Adam. Alasannya simple, alasannya sederhana banget. Karena iblis diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Iblis berpikir bahwa api itu lebih baik daripada tanah, sehingga tidaklah pantas api tunduk kepada tanah. Padahal dua-duanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik satu dengan yang lain. Masing-masing memiliki keutamaan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun hawa nafsu ketika sudah menguasai
iblis, maka dia kemudian menggunakan hawa nafsunya, menggunakan akalnya, mengedepankan akal daripada nakal. Nakal maksudnya adalah dalil, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seharusnya siapapun tidak boleh mengedepankan akal daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal seorang makhluk itu sangat terbatas sekali. Ya. Akal kita itu sangat terbatas sekali. Dan kita memiliki ilmu itu juga sebatas apa yang Allah ajarkan kepada kita. Tidak mungkin ilmu kita itu melebihi daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan melebihi, sama saja tidak mungkin. Allah yang menciptakan alam semesta ini Maha tahu, Maha memiliki ilmu yang luas daripada akal kita yang, otak kita yang sangat kecil ini. Iblis demikianlah. Ya. Dia seakan-akan lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa lebih memahami daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai dia menolak apa yang Allah perintahkan. Dengan alasan sangat sederhana, api lebih baik daripada tanah. Apakah demikian? Tentu tidak. Maka apa yang lebih baik menurut Allah, itulah yang lebih baik. Meskipun katakanlah perbandingan batu yang kecil dengan batu yang besar misalnya. Kalaulah yang batu kecil itu adalah sesuatu yang mulia, maka yang besar tidak lebih mulia. Ada sebuah batu yang mungkin seukuran rumah, dibandingkan batu lain yang hanya sebesar kerikil. Tapi ini batu mulia. Tapi ini emas, batu permata. Mana lebih berharga, mana lebih bernilai? Yang kecil. Ini sesuatu yang besar, belum tentu itu lebih baik. Ada misalnya air. Air kadangkala, ya. Air yang kita jumpai di sekitar kita. Kadangkala ada beberapa yang dia sepertinya lebih baik, lebih bernilai. Padahal hanya satu gelas. Ada misalnya orang jualan mungkin air satu kolam. Dibandingkan dengan air satu gelas, tapi diisi dengan air zam-zam. Hanya satu gelas dibandingkan dengan yang satu kolam, maka yang lebih baik adalah yang satu gelas. Nilai itu kadangkala tidak bisa akal kita mengetahui. Nilai suatu benda itu adalah sesuai apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, dalam memahami agama ini kita harus mengedepankan wahyu daripada akal. Andaikan akal kita berbeda cara memahami sesuatu dengan wahyu dari Allah, maka harus kita kalahkan akal kita. Kita kalahkan akal kita. Sehingga seseorang senantiasa berada di jalur keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Dan yang kedua, masalah di sini, masalah iblis di sini adalah dia memiliki rasa al-kibr, sombong.
Ya orang kalau sudah sombong, kadang-kala dia sebenarnya itu lebih hina daripada yang dia sombongi, tapi dia tidak sadar. Sebenarnya dia lebih rendah daripada yang dia pameri, tapi dia tidak sadar. Ada orang yang menyombongkan badannya yang kekar. Ya. Ketika berjalan, dia merasa yang paling cepat. Dan pernah mungkin kisah bagaimana ketika seekor kelinci balapan sama keong. Ya. Dengan akal, dengan kepintaran dan ilmunya, ternyata dia malah justru kalah. Dia merasa bangga dengan badannya yang besar. Tapi demikianlah kesombongan justru akan menjadikan dia mendapati kekalahan. Dan demikianlah dalam kehidupan dunia ini, kehidupan nyata ini, orang sombong dia akan terpelanting jatuh. Akan mengalami kekalahan dan kehinaan karena kesombongannya. Sementara orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tawadhu, maka Allah akan angkat derajatnya. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu rendah hati karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Ya sebaliknya, orang yang menyombongkan diri, maka akan Allah hinakan dia. Ini kesalahan yang berkali-kali dilakukan oleh makhluk manusia dan bangsa jin. Sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia mereka tidak mau beribadah kepada Allah karena kesombongannya. Dan kemudian pada akhir hayatnya menyesal. Fir'aun la'natullahi alaih. Sombong dia. Ketika memiliki kerajaan yang begitu luas. Ketika memiliki kesehatan yang terus terjaga. Dikisahkan Fir'aun ini tidak pernah sakit. Sehat terus dia. Ketika bisa membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Piramid. Zaman itu menjadi bangunan yang sangat kokoh, sangat tinggi, sangat kuat. Sampai sekarang. Tidak ada sekarang dimanapun bangunan yang sekokoh piramid. Enggak pakai semen, ya. Di dalamnya berongga, di tengah padang pasir. Ya, kalau enggak pakai ilmu yang kuat, ilmu yang hebat, tidak mungkin bisa kokoh berdiri. Sombong Firaun dengan capaian pembangunan kerajaannya. Sampai-sampai dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kehebatan ilmu yang Allah berikan kepada dia menjadikan dia lupa bahwa dia hanya seorang manusia biasa. Namrud, kaum Ad, kaum Samud, kaum-kaum sebelum kita, mereka memiliki kehebatan ilmu, pengetahuan sehingga menjadikan mereka sombong. Dan kemudian apa? Allah hinakan sehina-hinanya. Hilang mereka di muka bumi ini. Mana keturunan Fir'aun? Hilang. Mana keturunan Namrud? Mana peradaban Ad, Samud yang mereka bisa membangun bangunan berupa gunung dibelah. Gunung dibelah, diukir. Semuanya hancur. Tinggal puing-puing karena kesombongan mereka. Maka demikianlah ikhwah rahmatullah, demikian juga dengan iblis. Allah usir dari surga. Allah hinakan, Allah kutuk, Allah laknat sampai hari kiamat karena pembangkangan dia terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya sederhana itu. Sujud paling cuma 5 menit, 10 menit selesai.
Tapi karena itu ditolak dan dia paham betul kepada siapa dia menolak, yaitu kepada Allah sang pencipta alam semesta ini, maka dia dilaknat sampai hari kiamat nanti. Maka ikhwah, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa jangan pernah kita menganggap kecilnya suatu perintah atau suatu larangan. Tapi anggaplah kepada siapa kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis menganggap penolakan sujudnya itu suatu yang sepele, akhirnya dia celaka. Dia anggapnya itu sesuatu yang sepele. Nolak, selesai. Tapi ternyata itu membuat Allah murka dan dia dilaknat, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ketika kita melihat suatu perintah, jangan hanya sekedar, ini mah cuma zikir, ini kan cuma sholat, ini kan cuma baca Quran. Jangan lihat dari perintahnya yang sederhana, tapi lihatlah siapa yang memerintahkannya ini. Ini kan cuma sholat sunnah, akhirnya antum tidak sholat sunnah. Ini kan cuma apa? Kita kadang-kala ada beberapa amalan yang begitu sederhananya, sehingga kemudian kita malas santai-santai. Ya terasa umur makin tua, kita terbiasa meninggalkan amalan tersebut. Orang-orang yang celaka di dunia ini adalah orang yang menganggap remeh perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dianggap enteng. Sehingga kemudian apa? Ketika dia mau menjalankan, berat dia rasanya. Karena sudah terbiasa apa? Nyepeleki. Ya. Karena sudah terbiasa menyepelekan. Sebaliknya juga, ketika melihat suatu kemaksiatan, menganggap, ini kan cuma dosa kecil. Ini bisa dihapus dengan amal soleh. Pada akhirnya apa? Orang ini karena terbiasa melakukan amalan-amalan atau terbiasa melakukan dosa kecil, akhirnya lama-lama dia menganggap itu bukan sebuah dosa. Sehingga kemudian dia terbiasa dan lupa ajal mengintainya, Allah belum memaafkannya, matilah dia di atas dosa itu. Karena setiap orang biasanya akan meninggal dunia dalam keadaan apa? Terbiasa, dalam keadaan melakukan amalan yang biasa dia lakukan. Kalau orang itu biasa melakukan amalan baik, biasanya matinya juga saat itu. Ada orang yang biasa membaca Quran, meninggalnya juga pas seperti itu. Ada orang yang biasa bermaksiat, matinya juga saat melakukan kemaksiatan. Waliyahzubillah. Ini pelajaran paling penting ya. Yang ketiga, jangan pernah menganggap remeh suatu dosa. Jangan menganggap kecilnya suatu dosa, tapi anggaplah betapa besar Allah yang melarang kita dari perbuatan dosa tersebut. Ketika Allah melarang kita berbuat dosa, maka itu pasti ada manfaatnya kalau kita jauhi. Jadi kalau kita langgar, pasti ada madaratnya. Cepat atau lambat. Seseorang dilarang misalnya menguap tanpa menutup mulutnya. Jadi salah satu adab ketika kita menguap, supaya kita menutup mulut. Sebuah perintah, jalankan. Tentang hikmahnya, pasti ada. Dan kalau kita langgar, pasti ada madarat. Disebutkan ternyata, syaitan itu mudah masuk ke diri seseorang ketika apa? Menguap tanpa ditutup mulutnya. Ini contoh ternyata.
Ketika bersin, disunahkan membaca Alhamdulillah. Perintah, jalankan. Hikmahnya apa? Pasti ada. Gitu aja. Yakini seperti itu. Ini kan beberapa orang yang celaka di dunia ini karena suka menyepelekan hal-hal yang seperti ini. Padahal katanya dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Tapi jauh dari sunnah-sunnahnya. Orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, seharusnya dia semaksimal mungkin menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Orang yang paling beruntung di akhirat nanti adalah diukur dari seberapa banyak ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang rugi adalah mereka yang mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun dan membimbing kita semua dan Allah ampuni segala dosa dan khilaf kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.